Baik, halo, selamat siang Sobat YouTube dimanapun kalian berada. Baik, kali ini kita akan membuat ataupun membahas sebuah materi tentang analisis data. Nah, sebelum kita membahas materi kali ini, saya ingin mengajak Sobat YouTube sekalian untuk subscribe channel saya, kemudian share serta memberikan komentar untuk membantu saya dalam membuat konten-konten yang lebih baik pada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Baik, kita akan langsung membahas saja materi kita pada hari ini. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan sebuah kata-kata motivasi terlebih dahulu. Nah, untuk kata-kata motivasinya di sini adalah sebuah perjalanan yang ribuan mil jaraknya itu dimulai dari satu langkah yang kecil. Nah, untuk itu saya berharap semuanya itu bisa memulai langkah kecil itu dengan setidaknya menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk perjalanan ribuan mil tersebut. Nah, sesuai dengan kurikulum Merdeka, pada kurikulum Merdeka ini capaian pembelajaran untuk materi ataupun elemen analisis data, yaitu peserta didik mampu menjelaskan aspek privasi dan keamanan data, mengumpulkan data secara otomatis dari berbagai sumber data, memodelkan data berbagai bidang, menerapkan seluruh siklus pengolahan data, baik itu pengumpulan, pengolahan, visualisasi, analisis, dan interpretasi data dan publikasi dengan menggunakan perkakas yang sesuai, menerapkan strategi pengolahan data yang tepat guna mempertimbangkan volume dan kompleksitasnya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik mampu memahami bahwa data dapat dikoleksi melalui berbagai cara, baik manual maupun secara otomatis, melalui perangkat, melalui kegiatan, diskusi, dan literasi dengan memanfaatkan modul yang telah di-share melalui LMS untuk satu kali pertemuan dengan benar dan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu melakukan berbagai cara pengumpulan data yang dijelaskan dan pengolahan data yang dikumpulkan dan menampilkannya melalui kegiatan demonstrasi dengan memanfaatkan modul dan LKPD yang telah di-share melalui LMS. Nah, tentunya untuk anak-anak kelas 10 yang saya ajarkan di sini saya sudah menyediakan pretest dan juga pertanyaan pemantik. Tapi terlebih dahulu bisa kalian kerjakan pretest ini di sini ya. Nah, nanti silahkan kalian masukkan nama kalian beserta kelas di situ. Kemudian setelah selesai menjawab pretest baru kita beralih ke pertanyaan pemantik. Baik, kita lanjut. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu pengertian dari analisis data. Apa itu analisis data? Jadi istilah sebelum kita membahas tentang analisis data itu sendiri, kalian perlu memahami terlebih dahulu apa itu data. Nah, di sini istilah data adalah kumpulan informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh dari pengamatan. Informasi tersebut dapat berupa sebuah karakter, bisa berupa teks, kata, angka, gambar, suara, atau bahkan video. Nah, kemudian analisis data itu sendiri apa? Analisis data ini adalah suatu kegiatan di mana kita mengubah data hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat suatu kesimpulan. Jadi, dari setiap data yang sudah kita peroleh itu diolah lagi agar bisa membuat suatu kesimpulan atau dapat kita ubah menjadi sebuah informasi yang baru. Kemudian selanjutnya, pengertian analisis data menurut beberapa ahli. Di sini ada 3 ahli yang sudah saya tuliskan. Yang pertama yaitu menurut Taylor pada tahun 1975. Menurut beliau, analisis data adalah suatu proses yang merinci sebuah usaha secara formal dengan tujuan untuk menemukan tema dan merumuskan ide sebagaimana yang disarankan. Kemudian yang kedua, menurut Lexi J. Molloy, ini tahun 2002, beliau menjelaskan bahwa analisis data adalah
sebuah proses yang mengatur urutan data, kemudian melakukan organisasi ke dalam suatu pola, bentuk, dan satuan uraian dasar. Lalu yang ketiga ada Paton pada tahun 1980. Di sini menyatakan bahwa analisis data adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya dalam suatu pola kategori dan satu uraian dasar. Baik, itu tadi 3 pengertian analisis data menurut para ahli. Jadi pada intinya analisis data ini adalah suatu proses mengolah data, baik itu data yang dalam bentuk angka maupun data yang dalam bentuk huruf ataupun kata. Kemudian di sini jenis data. Jenis data itu pada dasarnya ada dua jenis data, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Nah, data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategori atau kategorisasi. Di sini bisa berbentuk kata-kata. Nah, sekarang karakteristiknya itu seperti yang sudah disampaikan tadi, berwujud suatu pertanyaan atau berupa kata-kata, bersifat subjektif dan dapat diangkakan lewat bentuk ordinal ataupun ranking. Nah, kemudian untuk data kuantitatif yaitu data yang berwujud angka-angka. Jadi dari awal data itu sudah diperoleh dalam bentuk angka. Nah, untuk data kuantitatif ini diperoleh dari pengukuran langsung maupun dari angka-angka yang diperoleh dengan menggunakan data kualitatif menjadi data kuantitatif. Nah, di sini datanya bersifat objektif dan bisa ditafsirkan oleh semua orang. Jadi, untuk data kuantitatif ini bisa jadi juga diperoleh dari data kualitatif yang sudah dikonversikan atau sudah ditafsirkan ke dalam bentuk angka, begitu ya. Baik, selanjutnya di sini ada jenis-jenis analisis data. Nah, sekarang untuk jenis-jenis analisis data di sini ada banyak, tapi mungkin nanti akan kita bahas lebih mendalam hanya beberapa supaya kalian punya pemahaman juga tentang analisis data ini. Akan saya berikan beberapa. Nah, yang pertama di sini ada analisis deskriptif. Jadi di sini menurut Michigan dari State University, analisis deskripsi itu adalah jenis pengolahan data yang ditujukan untuk mengetahui kondisi lapangan atau kondisi dari konsumen pada saat ini. Kemudian yang kedua ada analisis diagnosis. Nah, di sini analisis diagnosis itu dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari masa lampau. Artinya kita mengecek data dari yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu analisis prediktif. Nah, di sini analisis ini bertujuan untuk memprediksi tren di masa yang akan datang, peluang bisnis yang baru, kemudian memprediksi seberapa besar produktivitas yang harus dilakukan oleh tim di masa yang mendatang. Kemudian selanjutnya analisis preskriptif. Nah, jenis analisis ini biasanya dilakukan di paling akhir karena membutuhkan data dari analisis deskripsi dan kemudian juga dari analisis diagnosis hingga prediktif. Nah, lalu yang kelima analisis eksplorasi. Nah, di sini analisis eksplorasi menurut Velvetex, analisis ini bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel data yang mungkin belum diketahui. Nah, lalu analisis yang terakhir yaitu analisis regresi. Analisis regresi di sini adalah jenis analisis data untuk mengetahui hubungan antara variabel data yang dependen dan juga independen. Jadi kalau misalkan setelah kalian melakukan pengolahan data, kalian ingin mengetahui lagi apa sih hubungan dari variabel-variabel yang sudah kalian miliki, bisa kalian lakukan lagi analisis dengan menggunakan analisis regresi. Kemudian selanjutnya, jenis analisis data secara umum yang akan kita bahas di sini ada dua. Yang pertama yaitu analisis deskriptif, yang mana pada analisis ini menggambarkan data apa adanya, dapat berupa yang mana outputnya itu dapat berupa grafik, tabel ataupun diagram dan berbagai jenis lainnya. Kemudian yang kedua yaitu analisis inferensial. Nah, pada analisis inferensial ini
Ya, ditariklah sebuah kesimpulan untuk mengeneralisasi sampel terhadap populasi. Outputnya juga berupa hasil perhitungan rumus statistik tertentu. Nah, kemudian di sini tahapan dalam melakukan analisis data. Nah, sebelum kita melakukan analisis data, tentunya yang terlebih dahulu akan kita lakukan adalah mengumpulkan data terlebih dahulu. Karena itulah, pada tahap 1 yang harus dilakukan yaitu mengumpulkan data. Nah, umumnya pada saat proses pengumpulan data ini, peneliti ataupun pihak yang mengumpulkan data akan terlebih dahulu menentukan apakah mereka akan menggunakan sampel ataukah populasi. Nah, tapi pada umumnya yang sering digunakan itu adalah sampel. Jarang ada yang menggunakan populasi sekaligus. Jadi, biasanya yang digunakan adalah sampel. Ya, di sini sudah dijelaskan. Nah, kemudian yang kedua yaitu membersihkan data. Kenapa pada tahapan analisis data ada proses membersihkan data? Hal ini dikarenakan belum tentu keseluruhan data yang sudah kita kumpulkan tersebut akan kita gunakan semuanya. Oleh karena itu, seorang peneliti ataupun seseorang yang menganalisis data harus mengolah terlebih dahulu, membersihkan, memilah mana data yang akan digunakan dan mana data yang tidak digunakan. Harus disesuaikan lagi dengan variabel mana yang digunakan. Seperti itu agar nantinya dari hasil data yang sudah diolah ini dapat menjawab rumusan permasalahan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian pada tahapan yang ketiga yaitu melakukan analisis data. Nah, disinilah setelah tadi kita membersihkan datanya, kita memilah data, mana data yang digunakan dan mana yang tidak. Pada tahapan inilah seorang peneliti ataupun seorang analisis data akan melakukan proses analisis data. Pada saat pelaksanaan proses analisis data ini, seorang peneliti ataupun analis akan menentukan terlebih dahulu metode mana yang akan digunakan untuk melakukan proses analisis. Apakah dia akan menggunakan metode deskriptif atau inferensial atau bahkan yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menyajikan data. Pada tahapan yang terakhir atau tahapan keempat ini, pada tahapan menyajikan data, biasanya di sini akan dilakukan dalam bentuk visualisasi. Nah, visualisasinya di sini bisa dalam bentuk berbagai macam. Nah, jika datanya itu dalam bentuk angka, biasanya itu akan ditampilkan atau divisualisasikan juga dalam bentuk bar chart atau line chart, pie chart, dan bahkan mungkin ada juga ya model-model yang lainnya. Tapi tidak hanya menutup kemungkinan pada data yang berupa angka, data-data yang berupa huruf pun bisa ditafsirkan nanti pada saat visualisasinya. Nah, kemudian selanjutnya jenis dari teknik pengolahan data. Nah, jadi pada pengolahan data di sini ada dua teknik pengolahan data. Yang pertama yaitu teknik pengolahan data kualitatif dan yang kedua yaitu teknik pengolahan data kuantitatif. Nah, untuk teknik pengolahan data kualitatif yaitu metode yang kita gunakan untuk mengolah suatu data yang bersifat narasi atau teks. Nah, jadi ketika misalkan kalian membuat suatu lembar survei yang dimana survei tersebut bentuknya pertanyaan-pertanyaan yang esai atau para responden menuliskan jawaban sesuai dengan apa yang dirasakan dalam bentuk teks, maka teknik inilah yang kita gunakan atau teknik pengolahan datanya berbentuk kualitatif ya. Nah, jadi teknik ini biasanya digunakan dalam penelitian yang mengandung subjektivitas. Teknik analisis kualitatif dibagi menjadi tiga. Di sini tiga ya, analisis konten, analisis wacana, dan analisis naratif. Nah, kemudian untuk teknik analisis kuantitatif di sini yaitu teknik menganalisis data dengan menggunakan metode di mana data yang diolah ini bersifat numerik atau angka. Jadi teknik ini digunakan dalam penelitian yang mengandung objektivitas. Nah, di sini berarti kalau misalkan kalian melakukan survei
Maka jawaban-jawaban yang dipilih oleh para responden itu sudah kalian tentukan dan setiap jawaban memiliki nilainya masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini teknik analisis kuantitatif ini dibagi juga nih. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu analisis statistik deskriptif dan juga analisis statistik inferensial. Kurang lebih seperti itu untuk jenis teknik pengolahan data. Nah, sekarang di sini teknik pengolahan data. Tahapan pertama yaitu penyusunan data. Baik, pada tahapan pertama di sini data yang sudah ada itu perlu kita kumpulkan terlebih dahulu semuanya agar kita lebih mudah untuk mengecek apakah semua data yang kita butuhkan sudah ada atau sudah terekap semua atau belum. Karena pada kegiatan inilah kita masih bisa mengambil kembali ataupun mengumpulkan kembali data jika misalkan data yang kita perlukan belum lengkap. Nah, kemudian pada kegiatan ini dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian yang sudah kita buat sebelumnya, sehingga penyusunan data harus dipilih data yang ada hubungannya dengan penelitian dan yang benar-benar otentik. Adapun data yang diambil melalui wawancara harus dipisahkan antara pendapat responden dan pendapat dari interviewer. Jadi setiap pendapat itu dipisahkan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu klasifikasi data. Nah, pada proses klasifikasi data di sini kita harus menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah kita buat terlebih dahulu. Nah, jadi di sini peneliti harus menentukan jenis ataupun klasifikasi dari datanya supaya nanti pada saat proses pengolahan data tidak bercampur. Nah, keuntungan dari klasifikasi data ini yaitu kita sebagai penguji hipotesis akan lebih dipermudah karena kita sudah tahu yang mana yang akan kita analisis untuk variabel tertentu. Nah, kemudian pada tahapan yang ketiga yaitu pengolahan datanya. Ini berarti sudah menjelang langkah terakhir nih ya, karena sudah mengolah data. Jadi pada tahapan ketiga kita akan melakukan pengolahan data yang dilakukan untuk menguji hipotesis nih. Kita kembali namanya mengolah data berarti kita harus menguji hipotesis kita terlebih dahulu. Nah, jadi setelah itu hipotesis yang sudah kita uji tadi harus kita kaitkan lagi dan kita hubungkan lagi dengan permasalahan yang kita ajukan atau yang akan kita ajukan. Nah, jenis data akan menentukan apakah penelitian akan menggunakan teknik kualitatif ataupun kuantitatif. Jadi, disinilah kita lihat lagi pada saat proses kalian melakukan pengumpulan data, pada saat kalian melakukan survei, di situ akan diketahui jika misalkan kalian memberikan nilai atau poin tertentu pada setiap survei, maka itu berarti kalian menggunakan kuantitatif. Tapi jika data yang kalian peroleh itu berupa kata-kata ataupun pendapat ataupun wacana dari pihak yang kalian wawancarai ataupun yang kalian jadikan sebagai responden, maka itu adalah kualitatif begitu. Kemudian yang selanjutnya atau tahap yang keempat yaitu interpretasi hasil. Maka seperti yang sudah dituliskan di sini itu sudah sangat jelas. Jadi pada tahapan yang terakhir dari proses analisis data yang kita lakukan yaitu proses interpretasi hasil. Jadi disinilah kita menyampaikan kesimpulan dari hasil pengolahan data yang sudah kita lakukan. Apakah hasilnya sesuai dengan hipotesis ataukah tidak. Nah, di sini sudah diberikan penjelasan juga bahwa dari kesimpulan yang sudah kita peroleh berdasarkan dari proses analisis data ini ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya peneliti akan menginterpretasikan hasil analisis akhirnya. Nah, jadi di sini peneliti akan menarik suatu kesimpulan yang berisi intisari dari keseluruhan rangkaian kegiatan penelitian dan membuat rekomendasinya.
Jadi setelah kita mengolah data, kita akan membuat kesimpulan apakah hipotesis yang kita buat di awal sesuai atau tidak. Nah, jika misalkan sesuai, kita akan merekomendasikan apa. Jika misalkan tidak sesuai, juga kita akan merekomendasikan apa sebagai solusi dari hasil pengolahan data. Baik, kita lanjut. Nah, di sini aspek privasi dalam pengumpulan data. Nah, jadi di sini penting ya, aspek privasi dalam pengumpulan data itu penting. Jadi di sini ada 3. Yang pertama yaitu sebagai peneliti, penting bagi kita untuk melindungi ataupun memberikan perlindungan privasi data dan informasi dari responden yang kita mintai pendapat. Kemudian yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi privasi seperti faktor personal, faktor situasional, kemudian faktor budaya dan kepadatan. Jadi ketika kita menyampaikan suatu informasi tidak boleh mengandung faktor-faktor yang mengandung unsur privasi seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, anonimitas dalam aktivitas online. Jadi ketika kita melakukan aktivitas online, kita harus merahasiakan juga seperti itu. Nah, baik, kurang lebih seperti itu materinya. Nah, di sini mungkin ada post test yang bisa saya berikan untuk anak-anak kelas 10. Jadi silahkan post testnya dikerjakan terlebih dahulu dengan melakukan scan pada barcode ini. Kemudian setelah mengerjakan post test, kita akan membuat kesimpulan bersama-sama melalui link yang sudah ada di sini, atau bisa dengan kalian meng-scan QR code yang ada di sini. Nah, baik, itu dia sesi belajar kita pada hari ini. Untuk selanjutnya mungkin kita akan lanjutkan di next video, tapi sebelum itu saya mohon bantuannya untuk meninggalkan komentar sebagai bentuk refleksi dari hasil kegiatan pembelajaran ini, baik itu melakukan refleksi diri di LMS bagi siswa kelas 10 yang mengikuti pembelajaran informatika di sekolah tempat saya mengajar, dan bagi para sobat YouTube yang mungkin ikut menyaksikan video ini, tolong tinggalkan komentarnya di kolom komentar sebagai bentuk refleksi dari proses pembuatan video ini ataupun proses pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk atensinya, untuk perhatiannya terhadap setiap materi yang mungkin saya sampaikan. Jika mungkin ada kekurangan dalam video ini, saya mohon permaklumannya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.